Merindukan nih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran biologi. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi mengenai fotosintesis. Nah, sebelumnya apa ada yang sudah mendengar fotosintesis? Ya, betul ya. Jadi fotosintesis ini merupakan suatu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dibantu oleh cahaya matahari. Nah, seperti yang kita tahu, pada dunia ini terdapat banyak sekali makhluk hidup ya. Salah satunya yaitu adalah tumbuhan. Ada juga manusia, kemudian ada pula hewan. Nah, tumbuhan ini merupakan makhluk hidup yang dapat membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Berbeda dengan kita manusia dan juga hewan, tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga memerlukan makhluk hidup yang lain sehingga dijadikan sebagai nutrisi dalam kehidupannya. Nah, tumbuhan ini berbeda, dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Proses tersebut disebut dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini berawal dari akar yang menyerap air dan juga zat-zat unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, jadi di dalam tanah ini terdapat air yang sudah bercampur dengan zat-zat atau unsur hara yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, air ini akan diserap oleh akar yang kemudian akan diangkut oleh pembuluh angkut yang disebut dengan silem. Nah, jadi airnya akan diserap, kemudian diangkut oleh pembuluh silem menuju ke daun. Nah, pada daun ini kemudian diserap cahaya matahari. Nah, pada daun terdapat permukaan yang lebar. Nah, permukaan inilah yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Nah, kemudian cahaya matahari ini akan masuk ke dalam daun. Pada daun terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jaringan epidermis atas, kemudian ada jaringan mesofil, dan kemudian yang terakhir ada jaringan epidermis bagian bawah. Nah, cahaya matahari akan masuk ke dalam daun yang kemudian akan diteruskan ke dalam jaringan mesofil. Di jaringan mesofil terdapat dua bagian. Ada jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang atau jaringan spons. Nah, cahaya matahari akan masuk ke dalam jaringan palisade yang dimana di dalamnya itu terdapat yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas ini di dalamnya terdapat klorofil. Nah, di mana klorofil ini merupakan zat hijau daun yang dapat menangkap cahaya matahari atau menyerap cahaya matahari ya. Nah, cahaya yang diserap ini apa saja? Yaitu ada cahaya yang berwarna merah, cahaya berwarna biru, dan juga cahaya berwarna ungu. Nah, kenapa? Karena ketiga cahaya tersebutlah yang bagus dalam proses pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Nah, tapi kenapa daun berwarna hijau, Bu? Nah, daun ini berwarna hijau karena cahaya warna hijau ini tidak diserap oleh klorofil, melainkan dipantulkan kembali sehingga daun ini akan berwarna hijau pada mata manusia. Nah, selain ada air, cahaya matahari, dibutuhkan pula yang namanya karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Nah, karbon dioksida itu merupakan zat sisa dari makhluk hidup ya. Contohnya manusia. Manusia itu melakukan pernapasan. Nah, pernapasan itu akan menghasilkan zat sisa yang dinamakan dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, selain dari manusia, karbon dioksida juga dihasilkan oleh asap dari kendaraan, kemudian asap pabrik, dan lain sebagainya. Nah, karbon dioksida ini juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Bagaimana caranya, Bu?
Caranya, karbon dioksida ini akan masuk ke dalam daun juga melalui lubang yang disebut dengan stomata. Nah, stomata itu berada di bagian bawah daun, yaitu di jaringan epidermis bagian bawah. Nah, karbon dioksida ini akan masuk melalui jaringan epidermis bawah, kemudian masuk ke dalam jaringan spons, dan kemudian diteruskan menuju ke dalam jaringan palisade. Dan yang terakhir, di jaringan palisade ini karbon dioksida akan masuk ke dalam kloroplas dan terjadilah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi pada jaringan kloroplas. Nah, di dalam jaringan kloroplas akan terjadi proses fotosintesis, yaitu ada dua proses ya. Ada fotosintesis reaksi terang dan juga reaksi. Pada proses fotosintesis ini terjadi dua proses, yaitu ada reaksi gelap dan reaksi terang. Pada reaksi gelap akan dihasilkan oksigen, sedangkan pada reaksi gelap akan dihasilkan karbon dioksida. Nah, kedua hasil dari fotosintesis tersebut kemudian akan diangkut kembali. Nah, glukosa ini akan diangkut oleh jaringan angkut, yaitu jaringan mesofil yang disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan dan digunakan sebagai makanan ataupun zat untuk pertumbuhan tanaman ya atau tumbuhan. Nah, kemudian oksigen ini akan dikeluarkan dari tubuh tumbuhan melalui stomata kembali. Nah, oksigen inilah yang kemudian akan disebarkan ke seluruh lingkungan yang ada di sekitar tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi proses fotosintesis ini menghasilkan dua zat, ada oksigen dan juga glukosa. Nah, glukosanya ini disimpan oleh tumbuhan untuk dijadikan makanan sebagai zat untuk pertumbuhan, sedangkan oksigennya ini dikeluarkan ke lingkungan. Nah, itulah kenapa ya di sekitar pohon itu akan terasa sejuk, karena pohon ini menghasilkan oksigen. Nah, jadi penting bahwasanya kita itu untuk menanam pohon, karena semakin banyak pohonnya maka akan terasa lebih sejuk udaranya ya. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai proses fotosintesis. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Alhamdulillah. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas fotosintesis kembali lebih lanjut, yaitu mengenai reaksi terang dan gelap. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.